Selamat siang Kak. Selamat siang. Habis dari mana nih? Dari rumah. Sebelumnya biar gak canggung kita perkenalan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Deandra. Di sini saya sebagai konselor. Kakak nggak usah takut untuk cerita. Di sini kita menjunjung tinggi 3 asas. Yang pertama asas kesukarelaan. Kakak di sini tanpa paksaan ya. Dan yang kedua asas keterbukaan. Kakak bebas bercerita apapun yang kakak ingin ceritakan. Dan yang ketiga ada asas kerahasiaan. Cerita kakak ini 100% aman dan tidak akan disebar kemanapun ya. Baik, Bu Kakak boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Caca. Saya seorang mahasiswa di salah satu kampus di Jakarta. Kenapa saya datang ke sini? Karena saya ingin meminta bantuan dari konselor untuk mengatasi masalah saya. Baik, bagaimana suasana hari ini? Sebenarnya kalau dibilang baik-baik aja sih enggak baik-baik aja. Boleh kakak ceritakan kenapa kakak bisa tidak baik-baik saja? Saya kan sebenarnya cerita ini udah lama. Jadi saya sekarang udah semester 3. Saya melalui masa-masa sulit saya pada saat pertama kali di kampus. Pertama itu satu karena saya dari sekolah, saya punya pacar. Tapi pas sekarang kita beda kampus dan akhirnya kita memutuskan untuk berpisah karena memang kita nggak sanggup LDR dan memang udah nggak bisa dilanjutin lagi. Pada akhirnya saya untuk melanjutkan untuk fokus ke sekolah ke kampus saya dan belajar. Namun pada saat pas saya lagi belajarnya itu maksudnya pas saya lagi fokus sama kehidupan saya punya teman di kampus saya ini cowoknya tuh sedikit karena jurusan saya itu banyak diminati cewek. Jadi di kelas saya itu cuma ada 3 orang cowok. Nah, satu orang ini cowoknya mungkin melihat saya nggak tahu ya perasaannya kayak gimana atau pokoknya dia tuh intinya mendekati saya. Tapi awalnya saya nggak pernah ngerespon karena saya tuh masih cinta sama mantan saya ini. Nah, di situ dia mulai mendekatkan diri sama saya kayak ngechat tugas, terus habis itu nanya-nanya tugas, pokoknya hal-hal yang ngerti lah kalau ngedeketin cewek itu kayak gimana. Nah, dan di satu sisi dia itu cowok yang pintar dan dia ketua kelas. Nah, ternyata setelah awalnya tuh saya cuma berteman sama dia kayak chat-chatan, terus dia kalau nelfon saya angkat, saya jawab. Terus pernah saya sekali dia nelfon saya nggak angkat, terus dia marah-marah kayak kenapa nggak angkat telepon, lagi ngapain, lagi kayak gitu. Padahal di situ kita nggak punya hubungan, nggak benar-benar nggak ada yang spesial gitu. Nah, di kelas saya tuh sebagai bendahara dan saya berteman gak sama dia doang, saya berteman sama 2 cowok lainnya. Terus habis itu saya berteman juga sama cewek-cewek di kelas. Nah, saya merasa cewek-cewek di kelas itu memang dekatnya cowok tadi itu saya bilangnya cowoknya si Kak aja ya Kak. Nah, si Kak ini anggapnya saya tuh deket sama teman-teman kelas saya semuanya gitu. Nah, tapi saya nggak merasa kalau saya tuh punya teman banyak gitu. Enggak, saya nggak merasa. Saya cuma merasa dia teman dekat saya, paling dekat saya di kampus karena dia pintar dan dia menurut saya paling famous. Nah, ternyata saya juga deket kan sama temennya Kak. Tadi kan di kelas saya kan ada 3 cowok, si K, si S, sama si R. Nah, saya tuh juga dekat sama si S. Saya juga cerita kalau si S tuh kayak gini-gini. Ternyata di kelas itu si R sama si S sama si K itu dia tuh rival, dia tuh musuhan ternyata. Nah,
si Kak ini nggak suka saya deket-deket sama si S. Tapi kan saya nggak bisa Kak, saya kan nggak punya masalah. Ibaratnya kayak kalau kamu masalah sama dia udah saya jangan ngajak saya. Dan akhirnya dari situ hubungan saya sama si Kak ini renggang. Nah si Kak ini mulai kayak apa ya, kayak ngechat, oh jadi kamu lebih pilih si S, apa sih berharganya si S, kok kamu sifat kamu berubah sama si gara-gara temenan sama S. Padahal enggak, saya juga sikap saya biasa aja. Dan menurut saya dia itu kalau misalkan udah dicat nggak bales langsung marah-marah. Terus setiap saya mau keluar dia selalu kayak pergi sama siapa, kemana, inilah. Padahal saya nggak pernah minta itu gitu. Jadi dia tuh selalu ketakutan. Nah saya pernah waktu itu saya main sama teman SMA saya, sampai diteleponin 3 kali sama dia dan dia nanya kapan pulang. Padahal itu saya udah bilang saya lagi main sama teman SMA saya, tapi dia nggak percaya. Terus abis itu saya juga aneh, saya tanya tuh ya ke teman-teman, kayak kita nggak ada hubungan apa-apa Kak. Aku tanya lah ke teman aku namanya Silva, kamu di chat nggak sih sama ini kayak gini sama si Kak? Nah Silva juga bilang enggak, cuma dia waktu itu sih sempet sih nelfon beberapa kali, cuma emang gak diangkat sih sama aku. Nah anehnya dia tuh ngechat sama saya doang kayak gitu, dan makin lama makin kesini chatnya itu kasar banget Kak, sekasar itu gitu. Sampai kan saya bilang saya sampai cerita kan sama si S, sempet kayak saya merasa tertekan akan sifatnya Kak, yang kalau saya kesini saya harus cerita. Kalau sampai mau keluar rumah pun saya harus tetap ke warung aja, saya harus tetap cerita gitu. Padahal notabene dia bukan siapa-siapanya saya gitu. Terus habis itu saya jadi merasa tertekan, jadi saya nggak pernah keluar rumah, saya nggak pernah kemana-mana karena saya males gitu dimarahin sama si Kak ini. Akhirnya saya cerita sama si S, kalau si Kak itu kayak gini-gini loh ke gue, padahal kita tuh gak ada hubungan, gak ada apa-apa. Dia juga cemburu kalau aku main sama si S gitu. Terus kayak wah parah banget sih, ini sebenarnya kan gak ada hubungan, kan gak baik buat ngelarang si aku kan buat ketemu main sama siapa aja. Terus sampai pada akhirnya saya pernah kerja kelompok, tapi saya nggak sekelompok sama A, saya cuma sekelompok sama si S. Padahal itu bukan saya yang milihin saya mau kelompok sama si S, tapi emang itu udah dipilihin sama dosennya. Dan si Kak ini marah-marah, katanya kayak nuduh saya ngechat dosennya biar saya bisa sekelompok sama si S. Terus habis itu dia tuh sampai chat mata-mata ya, tenang aja ya mata-mata di kelompok lu, gue bisa gue bisa tahu apa yang lo lakuin sama si S. Padahal saya nggak ngelakuin apa-apa Kak, saya juga nggak habis pikir kayak kenapa harus nyewang mata-mata, kan bisa tanya baik-baik ke saya kayak apa yang harus dilakuin. Dan si Kak ini ternyata ada satu cewek juga yang sama si Kak sekarang, kayak deket. Nah terus dari situ si Kak tuh mulai panas gitu ya, kayak panas, sering ngatain saya bangsat, setan, gak tahu diri, udah dibantuin saat kuliah, saat tugas. Terus sampai dia pernah ngancem akan nilai saya yang lihat aja ya kalau misalkan lo nggak bersikap baik sama gue, nilai lu bakalan jelek dan lu tuh nggak bisa di kampus ini terus. Dan pahit-pahitnya saya bisa dikeluarin Kak dari kampus saya. Jahat banget gak sih? Iya, saya merasa apa yang Kakak rasain. Tapi sebelum Kakak merasa nyaman gak sih dengan kehadiran si Kak ini? Enggak. Awalnya sih nyaman, tapi lama-kelamaan saya sadar kayak ini tuh saya dikekang gitu loh, padahal kita gak ada hubungan sama sekali. Kakak udah lakuin apa aja yang udah Kakak lakuin untuk keluar dari lingkungan itu? Udah pernah nggak bales WA-nya sama nggak bales teleponnya sih. Terus apa yang Kak lakuin kepada Kakak? Marah-marah, terus kayak marah-marah nih kayak seakan-akan dia
saya, pasangan saya, padahal dia bukan siapa-siapa. Kayak marah-marah tuh kayak anjing, bangsat, goblok gitu, kenapa nggak balas chat, padahal kan gue perhatian sama lu, gue bangunin lu. Terus habis itu kayak pokoknya gitu, tapi saya nggak suka perhatiannya dia kayak gitu, kayak ganggu sih menurut saya. Pokoknya sampai saya pernah nggak on IG karena saya males chatan sama dia, karena kita waktu itu sekolahnya online, kalau kelasnya online terus, jadi saya takut banget. Nah, pernah pada suatu hari si S ini ngirimin saya McD makanan gitu, McDonald. Terus saya masukin status, si S ini saya pernah ngirimin saya makanan, saya masukin status terima kasih atas ini ya gitu. Dan dia tuh langsung kepanasan dan dia minta saya untuk Sherlock rumahnya dan katanya mau kirim makanan juga. Saya nggak tahu apa maksud dia, cuma saya nggak mau ngasih Sherlock karena dia kalau dia tahu rumah saya takutnya dia kayak ke rumah saya mulu. Dan puncaknya itu pas saya udah sadar. Baik, lalu bagaimana hubungan kakak dengan si kak tersebut? Sekarang sih alhamdulillah saya udah bisa menjauh dari orang si kak itu. Kayak yang lo lakuin? Puncaknya itu saya sadar akan ketidakadilan ini. Saya sadar kalau ini tuh nggak benar gitu. Saya ditekan, padahal kita nggak ada hubungan, dan dia nggak pernah nyatain suka. Terus dia selalu kepanasan kalau saya deket-deket sama si S. Pokoknya intinya saya sadar gitu kalau ini tuh nggak baik dan dia tuh cowok yang toksik buat bagi saya. Saya sadar, terus saya minta bantuan ke teman saya buat kayak, karena saya orangnya nggak bisa balas chat, jadi saya minta bantuan ke teman saya, cerita ke teman saya bantu. Akhirnya saya bilang kayak kita udah nggak bisa kayak dulu lagi, maksudnya ibaratnya kayak nggak bisa teleponan, chatan intens. Bukan karena saya jelasin juga, bukan karena si S, bukan karena siapa orangnya, tapi karena saya sadar sikap saya itu gak baik ke sikap, karena menurut saya kak ini NPD dan gabut dan kasar. Jadi saya nggak begitu itu. Akhirnya setelah 3 hari kita kayak chatan terus dan saya ngejelasin apa yang saya gak mau lakuin, akhirnya dia nyerah akan saya, tapi kita sebagai musuh. Nah, pas di saat itu nggak musuh tapi yang baik-baik aja gitu, kayak yang nggak oke kita nggak chatan lagi gitu. Tapi nggak berhenti sampai situ. Ternyata ada orang lagi yang dicat seperti saya, sama seperti korbannya. Nah, tapi korbannya itu kita anggap aja namanya Cinta. Nah, si Cinta ini nanya ke saya karena kan dia tahu saya deket banget tuh sama si Kak. Nah, Cinta, Caca, kamu kan pernah dapat sama ini, kenapa kok udah nggak saling deket gitu? Nah, aku ceritain lah tentang dia, tentang si Kak. Nah, ternyata si Cinta ini juga ngerasain hal-hal yang sama, dan akhirnya ternyata banyak juga yang diteleponin, dichatin, semuanya sama dia, sama si Kak. Akhirnya kita buka forum, kita angkat lagi ceritanya, termasuk cerita ke saya, dan dia itu sih dan akhirnya dia kayak nggak terima ceritanya ini saya bocorin chatnya. Terus kan saya masih punya bukti chat-chatnya dia yang kasar-kasar, yang manipulatif, line victim, semuanya itu dia banget. Terus saya sebarin ke grup WhatsApp. Di situ beneran saya merasa tertekan banget. Jadi saya seminggu gak keluar rumah karena saya takut dia datang ke rumah saya. Terus saya takut banget karena dia kan ketua kelas ya. Saya takut banget saya dikeluarin, apalagi ancamannya dia tuh bener-bener kayak real banget. Saya tuh gak punya teman selain dia. Even saya sama si S aja, saya masih dekat sama si K. Karena saya nggak bisa hidup tanpa K pas lagi di kampus.
balik lagi akhirnya saya ngebocorin chatnya, saya kirimin semuanya. Saya di chat sama dia, katanya itu pelanggaran UU ITE dan dia bakalan ngelaporin hal tersebut. Saya bilang karena saya bukan Caca yang dulu yang ketakutan, saya jawab saya nggak takut, di sini saya korbannya. Nah, saya jawab kayak gitu. Terus habis itu mungkin dia sadar saya udah lebih berani lagi, jadi dia nggak jadi kayaknya ngelaporin saya. Terus pada akhirnya pas kita ketemu, dia minta maaf atas kesalahan dia merasa salah, seharusnya dia nggak seperti itu ke saya, apalagi nggak ada hubungan. Dan dia ternyata pacaran sama teman kelas saya, bukan sama Cinta, bukan sama siapa, tapi sama ada teman kelas saya, kayak saya banyak banget, namanya Risa. Benar-benar saya nggak habis pikir dengan, kan saya udah bocorin chatnya ya, chat saya ke dia gitu kan ya. Masa dia nggak terbuka sih hatinya kayak, woi si Kai itu, maaf ya saya bukan gimana, si Kai itu nggak baik loh. Masa dia tetap mau gitu. Dan akhirnya si Kai ini memutuskan untuk pindah kelas, nggak tahu kenapa, alasannya mungkin ada hal yang berbeda. Alhamdulillah sekarang saya di semester akhir dan sama si Risa sama Cinta tadi, dan sekarang saya tahu kabar si Risa ini ternyata sama ini Risa sama Kak pacaran. Ternyata si Risa ini diselingkuhi sama si Kak. Saya sih gimana ya, harusnya kan si Risa minta maaf ya ke saya kan, karena udah dari awal semester harusnya dia tahu nanti. Ya, saya mengerti perasaan kakak ya. Memang tidak mudah keluar dari lingkungan yang toksik. Saran dari saya sih ya, kakak tuh coba nonaktifin sosial media kakak ya. Terus kakak coba cari kesibukan lain seperti nonton film atau kakak hobinya Main game. Iya, kakak coba sibukin diri bermain game. Terus kalau bisa coba kakak menulis jurnal yang berisi keseharian kakak seperti apa. Kakak coba jauhkan dari semua sosial media terlebih dahulu agar kakak merasa nyaman sedikit tanpa ada gangguan dari si kakak tersebut ya. Terima kasih ya Kak atas sarannya. Sekarang saya jadi tahu apa yang harus saya lakuin sekarang dengan menulis jurnal keseharian saya. Mungkin itu sesuatu hal yang positif ya kayak dilakuin. Insya Allah saya akan mencoba untuk menulis jurnal. Baik, nanti kita ada sesi konseling selanjutnya. Semoga bisa makin terbuka ya, terus ada kemajuan untuk masalah-masalah ini. Baik, terima kasih ya atas waktunya. Terima kasih. Untuk minggu depan apa ada konseling lagi Kak? Ya, kita akan mengadakan sesi konseling lanjutan ya untuk beberapa kali ke depan. Terima kasih ya Kak. Ya, sama-sama.